Sumber. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Mazaya Syafiah dengan NIM 245150307111020 dari Teknik Komputer kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tugas subquery saya pada mata kuliah Sistem Basis Data. Yang pertama ada subquery pegawai lebih besar dari gaji Abel, di mana di sini terdapat kode yang telah saya ketik. Penjelasannya, query berikut. Query di atas digunakan untuk menampilkan nama belakang atau last name karyawan dengan salary yang melebihi gaji karyawan bernama belakang Abel. Subquery akan dieksekusi lebih dulu untuk mengambil nilai gaji dari karyawan dengan last name Abel. Setelah gaji Abel didapatkan, query utama akan mencari karyawan lain di tabel employees yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji Abel. Hasilnya adalah daftar nama belakang karyawan yang memenuhi kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Lalu yang nomor 2 ada single row subquery. Berikut untuk kodenya. Query tersebut digunakan untuk menampilkan nama belakang last name, job ID, salary karyawan yang memenuhi dua syarat, yaitu memiliki job ID sama dengan karyawan dengan employee ID sama dengan 141 dan gaji lebih besar dari karyawan dengan employee ID sama dengan 143. Subquery dijalankan untuk mendapatkan job ID karyawan dengan employee ID 141. Subquery kedua mengambil gaji karyawan dengan employee ID sama dengan 143. Setelah kedua subquery selesai, query utama akan mencari karyawan yang memiliki job ID sama dengan karyawan bernomor 141 dan gaji lebih tinggi dari karyawan bernomor 143. Lalu yang nomor 3, using group function in a subquery. Berikut adalah kodenya. Query tersebut bertujuan untuk menampilkan data karyawan dengan gaji terendah di tabel employees, mencakup last name, job ID, dan salary. Subquery pertama dijalankan untuk menemukan nilai gaji minimum dari semua karyawan di tabel. Kemudian, query utama akan menampilkan informasi karyawan yang memiliki gaji sama dengan nilai minimum tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan lebih dari satu karyawan memiliki gaji terendah yang sama. Berikut adalah outputnya. Lalu yang keempat, the having clause with subqueries. Berikut adalah kodenya. Query di atas tujuannya untuk menampilkan departemen ID dan gaji minimum atau minimum salary dari setiap departemen yang memiliki gaji minimum lebih besar dari gaji minimum di departemen dengan departemen ID sama dengan 50. Subquery dijalankan untuk mendapatkan nilai gaji minimum dari departemen 50. Setelah nilai tersebut diperoleh, query utama mengelompokkan data berdasarkan departemen ID menggunakan klausa group by, kemudian memfilter grup dengan klausa having. Hanya departemen dengan gaji minimum lebih besar dari gaji minimum departemen 50 yang akan ditampilkan. Hasilnya adalah daftar departemen ID beserta nilai gaji minimumnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk nomor 5 sendiri, what is wrong with this statement? Berikut adalah kodenya. Query di atas tujuannya untuk menampilkan employee ID dan last name karyawan yang memiliki gaji sama dengan gaji minimum di setiap departemen. Namun, query tersebut menghasilkan error karena subquery mengembalikan lebih dari satu nilai. Sedangkan klausa where salary sama dengan tidak diketahui pada query utama hanya dapat membandingkan dengan satu nilai tunggal, bukan sekumpulan nilai. Berikut adalah hasil outputnya. Lalu selanjutnya nomor 6, will this statement returns rows? Berikut adalah kodenya. Query ini bertujuan untuk menampilkan last name dan job ID karyawan yang memiliki job ID sama dengan karyawan bernama belakang Has. Subquery dijalankan terlebih dahulu untuk mengambil job ID dari karyawan dengan last name Has. Setelah job ID Has diperoleh, query utama mencari karyawan lain di tabel employees yang memiliki job ID yang sama. Namun, query ini tidak menghasilkan data atau not found karena nama belakang Has tidak ada dalam table employees. Berikut adalah outputnya, no data found. Lalu untuk yang ketujuh sendiri, subquery dari tabel berbeda.
Berikut adalah kodenya. Query di atas terdiri dari query utama dan sebuah subquery. Subquery dijalankan terlebih dahulu untuk mencari departemen ID dari departemen bernama marketing di tabel departemen. Hasil departemen ID dari subquery ini digunakan sebagai kondisi pada query utama. Query utama kemudian mencari semua karyawan di tabel employees yang memiliki departemen ID sesuai dengan hasil subquery. Data yang ditampilkan meliputi last name, job ID, dan departemen ID diurutkan berdasarkan job ID menggunakan perintah order by job ID. Berikut adalah outputnya. Lalu yang ke-8, subquery dari tabel berbeda. Berikut adalah kodenya. Query di atas terdiri dari query utama dan dua subquery untuk memfilter data berdasarkan job ID dan departemen ID. Subquery dijalankan untuk mengambil job ID dari karyawan dengan employee ID sama dengan 141 di tabel employees. Subquery dijalankan untuk mendapatkan departemen ID dari departemen dengan location ID sama dengan 1500 di tabel departemen. Query utama kemudian mencari karyawan di tabel employees yang memenuhi dua kondisi, yaitu memiliki job ID sama dengan hasil subquery pertama, job ID karyawan dengan employees ID sama dengan 141, dan departemen ID sama dengan hasil subquery kedua, departemen ID dari departemen dengan location ID sama dengan 1500. Data yang ditampilkan mencakup last name, job ID, salary, dan departemen ID. Selanjutnya pada nomor 9, fungsi grup di subquery. Berikut adalah kodenya. Query di atas terdiri dari query utama dan subquery. Subquery berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata atau average dari kolom salary pada tabel employees. Dieksekusi lebih dahulu, menghasilkan rata-rata gaji dari seluruh karyawan di tabel employees. Hasil subquery, yaitu nilai rata-rata gaji, digunakan sebagai pembanding dalam query utama. Query utama akan mengambil data karyawan dari tabel employees yang gajinya lebih rendah dari rata-rata tersebut. Informasi yang ditampilkan meliputi last name dan salary karyawan yang memenuhi kriteria. Berikut adalah outputnya. Lalu untuk yang ke-10 sendiri, untuk in, kodenya merupakan berikut. Query di atas terdiri dari query utama dan subquery. Subquery bertujuan untuk mengambil tahun-tahun tertentu dari kolom hire date untuk karyawan di departemen dengan departemen ID sama dengan 90. Subquery dijalankan terlebih dahulu. Fungsi extract year from hire date mengekstrak tahun dari kolom hire date. Subquery ini menghasilkan daftar tahun tanpa duplikat ketika karyawan di departemen tersebut direkrut. Query utama kemudian mencari karyawan di tabel employees yang tahun perekrutannya termasuk dalam daftar tahun dari subquery. Data yang ditampilkan mencakup last name dan hire date karyawan yang memenuhi kriteria. Berikut adalah outputnya. Lalu yang ke-11 itu any. Berikut adalah kodenya. Query di atas terdiri dari query utama dan subquery. Subquery bertujuan untuk mengambil tahun perekrutan karyawan dari departemen dengan departemen ID sama dengan 90. Subquery dieksekusi lebih dulu. Fungsi extract year from hire date mengekstrak tahun dari kolom hire date, menghasilkan daftar tahun perekrutan. Query utama menggunakan kondisi any yang berarti tahun perekrutan karyawan harus lebih kecil dari setidaknya 1 tahun dalam daftar subquery. Lalu yang ke-12, ini untuk outputnya. Yang ke-12, using the all operator in multiple row subqueries. Ini kodenya. Query di atas terdiri dari query utama dan subquery, di mana query utamanya bertujuan untuk menampilkan kolom employee ID, last name, job ID, dan salary dari tabel employees. Subquery berfungsi untuk mengambil daftar gaji karyawan dengan job ID sama dengan IT Pro. Dijalankan terlebih dahulu, menghasilkan daftar gaji. Query utamanya menerapkan dua kondisi, di mana yang pertama salary lebih kecil dari all, yang berarti gaji karyawan harus lebih kecil dari semua gaji dalam daftar subquery. Lalu kondisi yang kedua yaitu job ID kurang lebih sama dengan IT Proc yang memastikan karyawan yang dipilih bukan dari pekerjaan IT Proc. Berikut adalah outputnya. Dan yang terakhir yaitu all. Berikut untuk kodenya.
Query ini terdiri dari query utama dan subquery. Subquery-nya bertujuan untuk mengambil tahun perekrutan karyawan dari departemen dengan departemen ID sama dengan 90. Subquery dijalankan lebih dulu dengan fungsi extract year from hire date untuk mengekstrak tahun dari kolom hire date. Subquery ini menghasilkan daftar tahun. Query utamanya menggunakan kondisi all, yang berarti tahun perekrutan karyawan harus lebih kecil dari semua tahun dalam daftar subquery, dan berikut adalah output. Sekian untuk penjelasan tugas pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.